Halo semua sobat nonton dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film pertempuran kerajaan-kerajaan zaman dahulu yang epik. Karena itu siapkan cemilan, duduk manis, simak rangkuman film 300. Kalau sudah siap, ayo nonton aja. 300 dimulai dengan narasi yang menjelaskan bagaimana anak laki-laki Sparta berubah menjadi pria Sparta sejati. Ketika anak tersebut lahir, ia diamati secara menyeluruh oleh seorang pengawas bayi Sparta di atas tebing, di mana ratusan meter di bawahnya terdapat tulang-tulang bayi yang mati dan tidak lolos. Jika ada tanda-tanda kelemahan, penyakit, atau masalah pada bayi tersebut, ia akan dilemparkan ke bawah alias dibunuh. Anak laki-laki Sparta belajar cara bertarung dan berlatih sejak usia dini, dan ketika mereka berusia 7 tahun, mereka dipisahkan dari ibu mereka, di mana mereka berlatih lebih banyak lagi dan menjalani inisiasi hak, seperti dicampuk tanpa menunjukkan emosi dan ditinggalkan di tengah salju di hutan untuk kedinginan agar mereka bisa menjaga diri mereka sendiri sebelum mereka dapat kembali ke rumah. Kehidupan di Sparta terus berjalan seperti normalnya sehari-hari ketika seorang utusan Persia melewati kota dan meminta untuk berbicara dengan Raja Leonidas. Dia memegang tengkorak-tengkorak para pemimpin yang telah meninggal di tangannya. Utusan dan pengawalnya dibawa ke hadapan raja dan menjelaskan bahwa ia datang atas nama Xerxes, dewa Persia yang telah menaklukkan ribuan kota, termasuk kota-kota Yunani lainnya seperti Athena, dan ia ingin agar rakyat Sparta tunduk kepadanya. Ketika Ratu Gorgo berkomentar, utusan tersebut marah dan bertanya bagaimana seorang wanita bisa berbicara tidak sopan seperti itu di antara para pria, dan dia menjawab bahwa wanita Sparta adalah orang-orang yang melahirkan pria sejati. Utusan itu memperingatkan Raja Leonidas untuk berpikir dengan hati-hati sebelum dia menjawab apa yang diminta Xerxes dari Sparta. Tapi raja berbalik menyerang utusan itu dan mengarahkan tombak ke wajahnya, yang membuat orang-orang Persia ini kembali ke tepi lubang hitam di sana. Utusan itu marah dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa membunuh seorang utusan dan ini adalah penghinaan kepada Xerxes, dan Leonidas berteriak, "Ini adalah Sparta," sambil menendang orang-orang Persia itu ke dalam lubang hitam yang sangat dalam. Ada sebuah hukum di Sparta di mana bahkan jika raja ingin berperang, dia harus berkonsultasi dengan oracle dan para Ephor, yang merupakan pendeta para dewa. Oracle adalah gadis muda tercantik di Sparta, dan kecantikannya juga merupakan kutukannya karena ia dipaksa untuk tinggal di pegunungan bersama para Ephor yang buruk rupa ini, yang seringkali dibius atau mabuk untuk dapat mengatakan kebenaran atau masa depan. Leonidas mendaki gunung dan setelah memberikan emas kepada para Ephor dan menjelaskan rencananya untuk pergi ke utara untuk menyerang pasukan Xerxes, dia bertanya apa yang dikatakan oleh sang peramal. Sang peramal itu adalah seorang wanita cantik berbaju putih yang terlihat seperti berada di dalam air. Dia mengatakan bahwa Sparta akan jatuh. Para Ephor mengatakan bahwa dia tidak bisa berperang ketika ada perayaan yang akan datang. Sang raja kesal karena dia tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dalam adegan berikutnya, kita melihat salah satu anggota dewan, yaitu Theron, membayar Ephor dengan emas dari Persia karena telah mengatakan kepada raja bahwa ia tidak bisa pergi berperang. Dari adegan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa raja dan ratu tidak mempercayai Theron, dan memang benar karena ternyata Theron adalah pengkhianat Sparta. Keesokan paginya, Raja Leonidas dan kaptennya sedang memeriksa pasukannya yang berjumlah hanya 300 orang. Dia melihat bahwa salah satu dari mereka adalah putra sang kapten, dan raja berkomentar bahwa dia masih terlalu muda dan belum sepenuhnya menikmati kehangatan seorang wanita. Tetapi sang kapten bersikeras agar dia bertempur. Sang anak terlihat bangga berada di antara para prajurit yang tampak sangat kuat. Theron dan anggota dewan lainnya bergabung dengan raja dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Theron mengatakan bahwa peramal telah berbicara dan dia tahu aturannya, hukumnya. Raja mengatakan bahwa dia hanya berjalan-jalan dan 300 orang ini hanyalah pengawal pribadinya. Theron dengan sinis bertanya, kemana raja akan berjalan? Dan dia menjawab ke utara. Theron menjawab ke gerbang neraka. Orang-orang Persia datang dari arah laut. Di pantai ada sebuah celah sempit yang sisi-sisinya dikelilingi oleh batu-batu raksasa. Tidak ada cara lain bagi musuh untuk melewatinya kecuali melalui celah sempit itu. Disitulah raja dan 300 prajurit Sparta akan berada. Sebelum mereka berangkat, ratu memberikan kalungnya kepada Leonidas dan berkata, kembalilah dengan perisai atau dengan kalung itu. Saat mereka berbaris, mereka bertemu dengan kelompok lain yaitu Arkadia. Pemimpin Arkadia mengatakan bahwa mereka mendengar bahwa Sparta akan berperang melawan Xerxes sehingga mereka datang untuk bergabung. Tapi dia terkejut dengan jumlah orang yang dibawa raja. Di sini kita bisa melihat betapa sombongnya orang-orang Sparta. Leonidas bertanya kepada salah satu prajurit dari Arkadia apa profesinya. Jawabannya adalah pemahat batu. Yang lainnya seorang pandai besi. Yang lainnya pembuat tembikar.
militer. Leonidas melihat kembali ke pasukannya yang berjumlah 300 orang dan berteriak apa profesi mereka. Kemudian bangsa Arkadia disambut dengan teriakan hu, teriakan yang biasa mereka teriakkan setelah mereka bersemangat untuk berperang. Dan raja mengatakan bahwa dia memiliki lebih banyak prajurit daripada yang kalian miliki. Bangsa Arkadia sangat terkesan dan semua orang berbaris menuju laut bersama-sama. Sementara itu ratu ingin berbicara dengan para anggota dewan untuk menanyakan apakah mereka akan mengirim pasukan untuk membantu Leonidas melawan tentara Persia. Dia menyuruh salah satu anggota dewan untuk mengatur pertemuan dan dia mengatakan bahwa dia akan dapat berbicara dalam 2 hari. Dia mengatakan bahwa raja mungkin tidak punya waktu 2 hari. Ketika kelompok ini akhirnya sampai di area pantai, orang-orang Arkadia mulai meragukan diri mereka sendiri ketika mereka melihat banyaknya kapal-kapal Persia yang ada di lautan. Malam itu para dewa Yunani mengirimkan badai besar untuk membalikkan dan menghancurkan beberapa kapal-kapal Persia itu. Pada awalnya para Arkadia senang, tetapi di pagi hari jumlah perahu tersebut tampaknya tidak berkurang. Para pria Sparta lainnya merasa senang karena mereka hanya bisa berharap untuk akhirnya bertemu dengan jodoh mereka, yaitu seseorang yang dapat memberi mereka alasan untuk memiliki kematian yang indah. Mereka ingin mati untuk tujuan yang baik, untuk negara mereka. Saat mereka sedang membangun dinding batu, seseorang dari pasukan Xerxes datang dan meminta sekali lagi agar Sparta berlutut. Xerxes mengagumi keangkuhan dan kekuatan mereka dan berjanji bahwa Sparta akan menjadi kota terkaya dan dia akan membiarkan para wanita dan anak-anak di kota itu jika mereka mau meletakkan senjata mereka dan melihatnya sebagai sosok dewa. Sang utusan mengolok-olok tembok batu yang sedang dibangun oleh Sparta sebelum dia melihat bahwa di antara batu-batu itu terdapat mayat beberapa anggota pasukan Persia yang bertugas untuk berjaga-jaga. Kemudian salah satu prajurit Sparta melompat dan memotong lengan si pembawa pesan dan memerintahkannya untuk memberitahu Xerxes bahwa pertempuran sedang berlangsung. Sementara hal ini terjadi, beberapa prajurit Sparta menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka. Ternyata itu adalah Ephialtes, seorang berkebutuhan khusus yang bungkuk yang ingin membantu bertarung. Dia memperingatkan raja bahwa ada celah lain yang bisa dilewati oleh Persia. Dia memiliki motivasi yang kuat dengan tombaknya, tetapi tidak dapat mengangkat perisai berat yang dibawanya. Raja mengatakan bahwa dia tidak bisa bertarung dengan Sparta karena Sparta menggunakan perisai mereka untuk melindungi tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga melindungi orang di sebelah kiri mereka. Karena Ephialtes tidak dapat mengangkat perisainya, dia tidak berguna. Karena penolakan ini, Ephialtes menjadi sangat marah. Dalam pertempuran pertama, kita bisa melihat betapa kuatnya pasukan Sparta. Di celah sempit mereka berdiri dan menunggu sementara kelompok pertama pasukan Persia keluar untuk bertempur. Mereka dengan mudah mengalahkan pasukan itu dan membunuh semuanya tanpa kehilangan seorang pun. Sementara mereka mengatur nafas, pasukan Persia lainnya menembakkan begitu banyak anak panah sehingga menghalangi sinar matahari. Dalam satu kesatuan, pasukan Sparta menangkis panah-panah itu dengan perisai mereka dan menyebutnya pengecut. Sementara kedua belah pihak beristirahat sejenak untuk memulihkan diri dan membersihkan medan perang, Xerxes keluar untuk menemui Leonidas. Xerxes adalah dewa atau raja yang botak dan bertindik, setinggi hampir 3 meter yang tidak dapat dikenali wajahnya. Dia kembali menawarkan Leonidas kesempatan untuk tunduk kepadanya, namun sang raja mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi karena pahanya masih sakit akibat membunuh pasukan dia yang pertama. Xerxes marah dan mengatakan bahwa dia dapat memusnahkan Sparta dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan tahu tentang mereka, tidak akan pernah tahu siapa mereka. Dia akan memotong lidah dan mata orang-orang yang menyebutkan nama mereka dan segera semua orang akan lupa siapa Raja Leonidas atau siapa orang Sparta. Pertempuran berikutnya adalah melawan para Immortals. Mereka adalah monster tanpa jiwa yang memiliki mata hitam dan gigi yang berbentuk taring. Mereka menggunakan topeng hitam dan emas dan senjata khusus mereka adalah monster besar yang dirantai. Sparta dengan mudah mengalahkan musuh-musuh ini meskipun mereka kehilangan beberapa prajuritnya. Saat Xerxes menonton, narator mengatakan bahwa dewa ini merasakan dinginnya aura manusia di tulang punggungnya. Pertempuran berikutnya membuat Persia mengerahkan kekuatan sebanyak mungkin dengan menggunakan badak, sihir, gajah dari belahan dunia lain dan monster. Ketika Xerxes melihat pasukannya kalah, dia mendisiplinkan para jenderalnya dengan memenggal kepala mereka. Dalam salah satu pertempuran, kepala putra kapten telah dipenggal. Akhirnya putra kapten ini mati dan sang kapten berteriak-teriak karena hatinya hancur. Bahkan dibutuhkan 3 orang Sparta untuk menariknya dari medan pertempuran. Sementara kedua belah pihak mundur sekali lagi, Raja Leonidas memanggil salah satu anak buahnya, Dilios, yang terluka dalam salah satu pertempuran. Dia bertanya bagaimana keadaan Dilios dan dia dijawab hanya terluka di bagian mata. Raja memintanya untuk kembali ke rumah untuk menceritakan kisah Sparta, untuk memberitahu semua orang di Yunani tentang kisahnya dan 300 anak buahnya. Raja Leonidas tahu bahwa mereka akan mati dan meskipun dia sedih karena dia tidak akan bertemu dengan istrinya lagi, dia senang melakukan apa yang dia lakukan ini untuk Sparta. Dia kemudian mengambil kalung yang diberikan istrinya dan menitipkannya kepada Dilios untuk dikembalikan kepada istrinya. Sementara itu
itu ratu bertemu dengan Theron. Dia menawarkan sesuatu untuk diminum dan dia bertanya apakah itu racun. Dia mengatakan bahwa anggota dewan tidak akan pernah mengizinkan pasukan untuk pergi menolong Raja Leonidas, dan dia menyindir bahwa dia bisa membujuk mereka jika dia tidur dengannya. Akhirnya ratu mengizinkannya, dan Theron dengan kasar mulai bercocok tanam dengannya sambil mengatakan kepadanya, ini tidak akan berakhir dengan cepat, kamu tidak akan menikmatinya, saya bukanlah rajamu. Jadi di sini ratu rela mengorbankan kehormatannya agar dewan yang korup ini mau mengirimkan bala bantuan kepada Raja Leonidas. Ephialtes yang bungkuk telah pergi menuju Xerxes berkhianat kepada Sparta. Di dalam tenda ada penari perut, selir, penari lenggak-lenggok, waria, budak, dan lain-lain. Dia kagum dengan semua yang ditawarkan Xerxes, yaitu kekayaan, wanita, dan kesempatan untuk bertarung jika saja dia tunduk padanya. Ephialtes yang terpesona oleh semua itu setuju dan memberitahunya tentang celah kedua di mana para tentara Persia dapat dengan mudah mengalahkan Sparta. Keesokan harinya, ratu bertemu dengan para anggota dewan. Dia memberikan pidato yang luar biasa tentang mengapa mereka harus mengizinkan tentara pergi dan membantu raja. Kita dapat melihat bahwa beberapa anggota dewan tersentuh dengan apa yang dikatakannya dan mulai setuju dengannya. Ketika dia mengakhiri pidatonya, Theron dengan sarkastik bertepuk tangan untuknya. Dia berbalik menentangnya dengan mengatakan bahwa mengapa ada orang yang harus mendengarkannya karena dia adalah seorang tukang selingkuh. Dia mengatakan kepada semua orang bahwa wanita itu mendatanginya dan menawarkan diri kepadanya, namun dia adalah pria yang jujur dan menolaknya. Dia marah dan mulai mengejarnya. Dia memerintahkan 2 penjaga untuk menangkapnya dan membawanya keluar. Dia berjuang untuk melepaskan diri, dan ketika dia bebas, dia mengambil salah satu pedang mereka dan menikam perut Theron. Dia langsung membunuh Theron. Hal ini langsung menyebabkan Theron mati. Dia menariknya mendekat dan berkata sambil mendorong pedang itu lebih dalam, ini tidak akan berakhir dengan cepat. Kamu tidak akan menikmatinya. Aku bukanlah ratumu. Ketika dia mencabut pedang, kantong uangnya juga ikut terlepas. Ketika Theron terjatuh ke lantai, begitu juga dengan koin-koin Persia yang telah dia bawa. Anggota dewan yang lain memungut salah satu koin tersebut dan menyadari bahwa dia adalah seorang pengkhianat, dan berita itu menyebar dengan sangat cepat. Theron adalah pengkhianat Sparta. Theron adalah pengabdi Persia dan Xerxes. Saat Arkadia meninggalkan camp, yang tersisa hanyalah seorang raja dan sisa-sisa pasukannya. Tentara Persia ada di mana-mana dan mengelilingi mereka. Sekali lagi Xerxes keluar untuk melihat, dan salah satu anteknya meminta Leonidas untuk bersujud kepada Xerxes. Tapi kali ini Leonidas benar-benar melepas tutup kepalanya dan meletakkan perisai serta tombaknya dan berlutut, tapi hanya untuk menenangkan diri saat kelompok pria Sparta yang berkerumun di hadapannya menerobos masuk, dan salah satu anggotanya berlari dan melompat ke punggung Leonidas untuk menombak antek-antek Xerxes hingga tewas. Ketika semua orang mulai bertarung lagi, sang raja mengambil tombaknya dan melemparkannya ke arah Xerxes, tapi tidak berhasil membunuhnya. Xerxes terkejut dan mengangkat tangannya ke wajahnya yang berdarah. Satu persatu orang Sparta mati, bahkan raja juga ikut mati. Salah satu dari mereka mengatakan kepadanya bahwa adalah suatu kehormatan untuk bisa mati di sisi sang raja Leonidas. Raja sebelum dia menghembuskan nafasnya, dia mengatakan bahwa suatu kehormatan juga untuk bisa hidup di sisinya. Setelah menghadap matahari dan mengucapkan kata-kata terakhirnya, sisa pasukan Persia membunuhnya dan mereka memastikan semua orang Sparta mati dengan menembakkan ribuan anak panah ke udara lagi. Dilios kembali ke rumah untuk memberikan kalung kepada ratu, dan dia menyebarkan berita tentang kemenangan mereka. Kisah ini berakhir 1 tahun kemudian, di mana Dilios terlihat seperti pemimpin pasukan Sparta. Sekarang mereka bersiap-siap untuk melawan Persia lagi, tapi kali ini ada ribuan, dan ribuan orang Sparta ini atas perintah negara Sparta untuk berperang. Mereka berlari menuju pertempuran melawan Persia, dan film tamat. Oke sobat tonton juga alur cerita film lain dari channel ini. Jika kamu ingin film favoritmu aku ceritakan, tulis saja judulnya di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe, serta bunyikan lonceng biar kamu menjadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video yang baru. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi.